Persatuan Islam Persis adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan pada 12 September 1923 di Bandung, Jawa Barat. Organisasi ini berfokus pada dakwah, pendidikan, dan pembaruan Islam di Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat berdirinya Persis. Latar belakang. Pada awal abad ke-20, umat Islam di Indonesia menghadapi tantangan besar, termasuk penjajahan Belanda, kemunduran pemahaman agama, dan pengaruh tradisi lokal yang tidak dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai respon muncul organisasi-organisasi Islam yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam. Salah satunya adalah Persis. Pendiri Persis didirikan oleh sekelompok ulama dan pemikir muda yang ingin mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan hadis. Di antara tokoh-tokoh pendirinya adalah 1. Haji Zamzam. 2. Haji Muhammad Yunus. Tokoh lainnya seperti Hasan juga berperan besar dalam mengembangkan Persis, terutama dalam bidang keilmuan dan dakwah. Visi dan misi. Visi Persis adalah memurnikan ajaran Islam dan dari bid'ah, kufarat, dan tahayul. Organisasi ini juga berusaha memperdayakan umat Islam melalui pendidikan dan kajian keislaman. Kegiatan utama: 1. Dakwah melalui ceramah, tulisan, dan debat keagamaan. 2. Pendidikan, mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah Islam. 3. Penerbitan, menerbitkan buku atau majalah Islam seperti majalah Al-Lisan. Perkembangan: Persis berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Pengaruh terasa kuat dalam memperjuangkan pembaruan Islam dan melawan penjajahan melalui pendidikan dan dakwah. Hingga kini, Persis tetap aktif sebagai salah satu organisasi Islam di Indonesia yang berfokus pada pengajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Perkembangan Persis. Persis memiliki Dewan Hisab yang bertugas menyelidiki dan menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian mewajibkan pemimpin pusat untuk menyiarkannya. Persis dengan mubaliknya yang berpikiran modern dan tajam telah menggemparkan dunia Islam dalam membasmi bid'ah. Organisasi ini mendapat bentuk yang jelas setelah masuknya 2 orang, yaitu Ahmad Hasan pada 1926 dan Muhammad Natsir pada 1927. Organisasi ini menerbitkan risalah dan majalah, antara lain Pembela Islam, Al-Fatwa, Soal Jawab, Al-Lisan, At-Taqwa dalam bahasa Sunda, Lasikar Islam, dan Al-Hikam. Pada 8 November 1945, Persis turut serta membidangi lahirnya Masyumi di Yogyakarta sebagai wadah politik umat Islam di Indonesia. Sejak saat itu, Persis aktif di bidang politik. Tokoh-tokoh di dalam Persis diantaranya itu 1. Haji Zamzam, 2. Haji Muhammad Yunus, 3. Ahmad Hasan, 4. Muhammad Natsir, 5. Kiai Haji Sidik Amin, 6. Kiai Haji Aceng Jakaria, 7. Kiai Haji JJ Zainuddin. Sejarah berdirinya Syarikat Islam. Syarikat Islam didirikan di Solo pada tanggal 11 November tahun 1912 Masehi. Awalnya, organisasi ini memiliki nama Syarikat Dagang Islam sebelum berubah nama menjadi Syarikat Islam. SDI didirikan oleh Tamar Jaya dan Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 Masehi. Alasan utama didirikannya SDI adalah karena adanya keprihatinan atas kondisi ekonomi masyarakat Muslim pribumi yang kalah bersaing dengan pedagang Tionghoa. Nah, adapun beberapa alasan berdirinya SDI adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetisi yang meningkat di bidang perdagangan batik pribumi atau Muslim dengan etnis Cina. Yang kedua, sikap superioritas orang-orang Cina terhadap pribumi. Dan yang ketiga, munculnya tekanan dari kalangan bangsawan yang mendapat hak istimewa dari Belanda agar tidak mengindahkan hak-hak rakyat biasa. Pada Maret tahun 1916 Masehi, setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SDI berubah menjadi partai politik dan berganti nama menjadi Syarikat Islam dengan tujuan agar keanggotaan SI tidak hanya terbatas pada pedagang, tetapi juga terbuka bagi seluruh umat Islam. Perjuangan SI diwujudkan dalam bentuk program kerja yang menolak sistem kapitalisme yang terdapat dalam berbagai bidang. Di antaranya yang pertama bidang politik. SI menuntut dihapuskannya kerja paksa dan sistem izin ketika hendak naik haji. Dalam bidang pendidikan,
SI menuntut penghapusan peraturan yang diskriminatif dalam penerimaan murid di sekolah-sekolah, perbaikan lembaga pendidikan, dan penambahan jumlah sekolah. Dalam bidang agama, SI menuntut dihapuskannya segala macam peraturan yang menghambat penyebaran Islam, gaji guru dan penghulu yang seimbang dengan gaji pendeta, dan pengakuan hari-hari besar Islam. Dan yang terakhir di bidang agraria, SI menuntut penghapusan sistem milik tuan tanah, industri yang menyangkut orang banyak harus dinasionalisasi bukan dimonopoli, dan melarang adanya pekerja dari kalangan anak. Perkembangan Syarikat Islam. Pada masa kepemimpinan Haji Omar Said Tujoklawaminoto, arah organisasi Syarikat Islam merambah di bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Cita-cita Syarikat Islam berhasil mendapat simpati masyarakat pribumi dan berkembang hingga ke desa-desa pedalaman. Rakyat pedesaan menganggap Syarikat Islam adalah wadah dalam perjuangan melawan struktur kekuasaan lokal. Pada tahun 1917, pemerintah kolonial Belanda meminta kepada Syarikat Islam untuk mengirimkan wakil untuk menduduki kursi Volksraad atau Dewan Rakyat. Tujoklawaminoto dan Abdul Muiz dipilih sebagai perwakilan Syarikat Islam di Volksraad. Pada perkembangannya, Tujoklawaminoto dan Abdul Muiz tidak dapat berbuat banyak karena Volksraad hanyalah dewan boneka bentukan pemerintah Belanda. Tokoh-tokoh Syarikat Islam atau SI. Keberhasilan Syarikat Islam atau SI tidak terlepas dari peran tokoh-tokohnya. Di antaranya adalah Haji Samanhudi, Hos Djoklawaminoto, Semaun, dan Abdul Muiz.